kami mungkin sebagai alumni TOP nanti akan menghadap pada masyarakat. Karena dalam melambang umat ibadah, pertama pertanyaan krusial itu kan, kalau kita ke masjid, di mana dalam lambang itu? Mohon pencerahan Bapak supaya bisa datang dan menjawabnya, tidak sampai membuat teman-teman atau orang-orang yang bertanya itu malah sesat di jalan yang benar itu, Pak. Di mana nanti? Mulai pertanyaan, gimana Pak kalau kita memakai baju moderasi itu? Saya tidak tahu ini wacana atau enggak, tapi sudah terlalu di-share itu, sudah kelihatan ada bajunya itu Pak. Nah, jadi sudah mulai di balai, terutama di kampus-kampus di UIN. Antasari teman-teman itu sudah mulai melakukan ya dari kata-kata, juga dari sikap-sikap itu Pak. Jadi mohon bicarakan yang benar nanti ulang dari saya bisa. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sementara ditampung dulu ya, dua saya tampung dari dari tengah. Nih, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah kami sederhana saja, dan ini baru terjadi di perumahan kami itu. Yang mayoritas Muslim ada cuma 2 orang non Muslim. Ini baru terjadi. Dia membuang bongkaran kerja rumahnya terus diserang sama. Sementara ada yang Muslim itu melakukan yang sama, tidak dia apa-apain. Kebetulan istri saya itu akrab dengan non Muslim ini. Dia mengeluh mau pindah gara-gara sering, jadi kayak ada istilah anak muda sekarang kayak sering dibully begitu. Itu persoalan. Jadi Pak, jadi ada apa? Yang dilakukan apa tadi? Membuat bongkaran bangunan. Ini baru beberapa hari terjadi. Langsung di materialnya Membuang. yang membuang di perumahan itu juga. Terus diserang sama Muslim. Tapi ada tetangga juga yang melakukan yang sama, tidak diapa-apain. Gitu. Lalu apa yang jadi masalah apa? Mau pindah dari perumahan. Terus apa masalahnya apa? Itu gara-gara sering dibully. Jadi contoh kecil, jarang dilibatkan di kegiatan gitu. Yang dibully itu yang non Muslim. Ya, betul. Terus Ya. yang jadi masalah Bapak, apa hubungannya ini dengan moderasi beragama? Lalu gimana? Yang Bapak, yang menjadi masalah buat Bapak apa? Dengan fakta itu? Saya merasa tidak enak dengan tetangga ya. Karena saya terus terang ini berapa kali pindah rumah itu sudah pengalaman bertetangga dengan non Muslim. Jadi saya merasa terusik. Oh baik, Ya. baik. Ya, terima kasih. Ya. Bapak dari mana? Waalaikumsalam. Dari mana Pak? Dari Balai Diklat Keagamaan Makassar Pak. Makassar. Ya. Makassar. Oke. Dari Palangkaraya, dari Banjarmasin, dari Makassar. Wah, ibu-ibu dulu ya Pak ya. Nanti saya beralih. Oke. Pak. Oh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Salam sejahtera juga untuk kita semua. Perkenalkan Pak, nama saya Evi dari Provinsi Riau. Nah, kebetulan saya bukan widya suara, hanya calon karena saya baru di Bukaloka, jadi belum ada widya suaranya. Sehari-hari saya bertugas di Kanwil sebagai seksi guru, kepala seksi guru, tapi sekarang sudah berubah menjadi subkoor guru. Jadi saya di sini mengurus guru-guru Pak, yang 20.000 orang, 18 orang yang non PNS dan 2.000-an yang PNS. Baik, di sini Pak masalahnya terbaru. Saya lupa provinsi mana, tapi Riau menjadi salah satu dari 8 provinsi yang dikatakan radikalisme. Itu ada datanya, saya lupa provinsi mana, tapi Riau salah satunya. Nah, ini dilihat dari adanya penangkapan 3 orang mahasiswa UNRI yang melakukan bom rakitan mereka Pak. Jadi mereka mau membom DPR. Nah, itu salah satunya. Jadi mereka ini alumni UNRI. Jadi ini salah satu masalah karena ini kaum intelektual gitu loh. Kenapa mesti ada hal-hal seperti ini? Jadi sangat kita sesalkan. Jadi kalau menurut saya ini permasalahan di Riau karena dikatakan ini sebuah radikalisme. Mungkin itu permasalahannya Pak. Kemudian ada juga kemarin, tidak perlu saya katakan siapa, tapi ada pemboikotan kedatangan pejabat Pak. Jadi ada masyarakat Riau itu yang bertopeng agama, mereka
tidak mengizinkan datang untuk ke Riau. Itu Pak, jadi permasalahan di Riau untuk saat ini. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bu. Dari Riau, Bapak silakan. Terima kasih Pak Bapak Ibu. Saya Yance dari Institut Agama Kristen Negeri Ambon. Sebetulnya saya ingin mengedepankan fakta bahwa kalau kebanyakan orang di luar Maluku menganggap bahwa Ambon, Maluku secara keseluruhan, Ambon secara khusus punya kearifan lokal dan untuk keberagaman yang bagus, dan orang menyebutkan pela gandong itu cerita yang lain. Tapi fakta hari ini menunjukkan, saya punya survei tahun lalu menunjukkan bahwa ternyata Maluku secara keseluruhan di beberapa kabupaten, Maluku Tengah dan Seram Timur dan Kota Ambon sendiri, ternyata ada persoalan serius terkait dengan pelanggaran hak kebebasan beragama. Apa bentuknya? Bentuk pelanggaran hak kebebasan beragama itu kami identifikasi paling tidak ada 8 yang dominan adalah yang pertama itu terkait dengan terdapat pembiaran aparat terhadap kasus-kasus tertentu. Kemudian ada pelarangan pendirian rumah ibadah juga, ada menghambat, jadi ada orang beribadah kemudian melempar saat agama tertentu sama ibadah atau ritual keagamaan atau perayaan keagamaan itu diganggu. Dan yang lain juga berpengaruh juga dalam politik identitas dan macam-macam. Nah, faktor yang teridentifikasi berpengaruh terhadap itu ternyata yang dominan itu sebetulnya pengaruh pemahaman keagamaan sempit. Jadi ada gerakan keagamaan baru yang kemudian itu berpengaruh, dan itu tidak hanya kalau menyebutkan seperti ini orang berpikir itu di Islam, di Kristen juga. Nah, kemudian trauma konflik tentu ada, dan sebetulnya ada kalaupun pemahaman terkait dengan politik identitas yang memanfaatkan daerah dan macam-macam itu orang bisa menganggap itu hal biasa saat momen politik, dan kemudian para tokoh politik memanfaatnya. Tetapi negatifnya adalah beban atas harga yang harus ditanggung oleh masyarakat pasca berbagai momen politik itu sendiri. Nah, dalam kaitan ini bagaimana kita memberikan advokasi terkait dengan juga memberikan sosialisasi beragama, implementasi moderasi beragama itu. Terima kasih Pak. Baik, ya ini waktunya memang tidak banyak ya. Tentu tidak semuanya bisa mendapatkan kesempatan menyampaikan apa masalahnya, tapi setidaknya dari Ambon yang terakhir, lalu ada Riau, ada Makassar, ada Palangkaraya, ada Banjarmasin, saya bisa menangkap area wilayah bahasan yang akan mendapatkan porsi waktu secara khusus itu nanti di sekitar apa gitu. Nah, sekarang begini, kalau ada yang bertanya terkait dengan moderasi beragama, apakah benar itu agama dimoderasi? Bukan. Tidak. Kenapa? Agama sudah moderat. Kalau begitu yang dimoderasi apa? Perilaku. Beragamanya. Perilaku. Pemahamannya. Apakah hanya pemahamannya saja yang dimoderasi? Tindakannya juga. Sikap. Tindakannya juga. Jadi paham dan amalan keagamaan itulah yang dimoderasi, bukan agamanya. Nah, sudah clear ya. Jadi faham dan amalan keberagamaan kita yang ingin dimoderasi. Pertanyaannya berikutnya, mengapa dimoderasi? Atau sebelum mengapa dimoderasi, apa yang dimaksud dimoderasi itu? Apa sih dimoderasi itu apa? Moderasi itu apa? Hah? Ya karena ekstrim tadi tengah. Jadi di cara pandangnya. Karena ekstrim kiri kalau di
Karena ada yang ekstrim maka diketengahkan. Ya, Di tengah, mengurangi yang berlebihan, Pak. mengurangi yang berlebihan. Mengurangi yang berlebihan. Dia di tengah itu di antara apa? Ekstrem kiri. Ekstrim kiri. Dan ekstrem Apa sih ekstrim kiri, ekstem kanan itu? Keseimbangan. Cara beragamanya nih, Pak. Terlalu praktis, terlalu liberal. Gimana? Kanan itu Kalau kiri itu terlalu fanatik, berlebihan, radikal. Kalau kanan itu Balik. Kalau kanan itu terlalu liberal. Ini balik. Berlebihan. Balik. betul seperti itu. Ini, Pak. Balik. Balik ya. Ah, gimana? Jadi kita lihat di bangsa ini ada dua kelompok yang sangat kentara, Pak. Kelompok kanan itu sangat ekstrem keras. Kalau nggak sama dengan persepsi pemahaman dia, tafsir beliau itu dianggap sesat, bukan teman kita, dianggap musuh. Ada juga kelompok kiri yang sangat toleran, sangat bebas, sekuler, nggak bertuhan, nggak apa, bebasnya. Nah, untuk mempertemukan anak bangsa inilah, Pak, perlu ada moderasi itu sebagai jalan tengah. Gitu. Saya kira itu. Oke. Jadi yang kanan itu, ekstrem kanan itu representasi wakil dari mereka-mereka yang beragama yang terlalu fanatik. Fanatik keras. Hah? Ekstrim. Ekstrim, Iya. fanatik, radikal. Ya. Beragama masa nggak boleh fanatik? Harus, Pak. Boleh, Pak. Boleh. Pak izin menambahkan, Pak. Nah, Jadi gini, kalau kepada agama, kepada Tuhan, boleh beliau fanatiknya, Pak. Tapi ketika itu dibawa ke ranah publik, yang di mana ranah publik itu juga ada tafsir orang lain, ada pemahaman orang lain. Disitulah sebenarnya bisa mengerim, sama-sama bisa mengerim, menghargai. Contoh, Pak, gini, saya suka lagu Rhoma Irama, umpamanya. Dokter Rhoma Irama. kalau Lalu saya pimpinan Forsa kan. Pengurus Forsa. Ketika saya memutar lagu Rhoma Irama di kamar saya, mau berapa album, volume berapa, silakan, Pak. Jadi ketika saya bawa ke ranah publik, di situ ada penggemar Luna Maya, ada penggemar Ariel, umpamanya situ, Pak. Saya nggak bisa sekendak-kendaknya, karena sejatinya bicara moderasi beragama adalah tidak boleh kita mengganggu esensi hak asasi manusia orang lain, Pak. Itu, Pak. Setuju ini dengan pandangan ini? Boleh Pak. Ada yang berkeberatan dengan pandangan ini? Setuju. Kalau setuju ya sudah selesai berarti. Sudah apa lagi ya? Nah, jadi orang beragama itu apakah boleh fanatik? Ada tiga pilihan. Orang beragama itu apakah tidak boleh fanatik? Satu. Orang beragama itu apakah boleh fanatik? Dua. Atau orang beragama itu harus fanatik? Tiga. Yang mana? Harus. Hah? Harus fanatik. Boleh fanatik. Nggak boleh harus fanatik. Kalau yang ini harus fanatik. Boleh aja kurang, masa beragama? Boleh itu kan boleh ya, boleh Tidak. Harus fanatik. Harus fanatik, Pak. Harus. Keyakinan itu. Harus fanatik. Nah, oke. Jadi gini, fanatik radikal. Beragama itu nggak boleh radikal, sama sekali dilarang radikal, haram. Atau boleh radikal, atau harus radikal. Harus radikal. Hah? Harus Sama radikal. sekali tidak boleh radikal. Kalau saya Pak, boleh Pak. Harus radikal. Kalau wajah agama itu kan ada dua, internal dan eksternal. Pertama bagi saya Islam itu saya harus radik Pak. Saya mempercayai sekuat tenaga saya. Seperti Bilal bin Rabah kan, ahad. Dia tidak boleh dengan umayya. Tapi ketika saya berkawan dengan orang Hindu maka eksternal saya. Dia benar menurut agamanya. Karena berbangsa dan bernegara. Tapi ketika pribadi saya internal tidak boleh. Belas saja saya tetap Islam di dalam. Ada saya seperti itu. Artinya ketika saya pribadi saya harus radik, harus kuat mengatakan. Ketika saya berbangsa bernegara nggak bisa saya mengatakan Islam karena ada teman saya Hindu dan sebagainya.
Ibu paham istilah disebut-sebut tadi ada internom, eksternom. Pernah dengar istilah itu? Baru dari Bapak ini. Ini makanan apa ini? Oke. Ya, begini. Wah, ini sebenarnya sudah ini karena masing-masing dari seluruh Indonesia sih ya. Jadi kembali kepada istilah. Karena dalam diksi, kosakata, istilah, terma yang terkait dengan kehidupan keberagamaan kita, itu banyak sekali istilah-istilah yang salah kaprah. Salah kaprah itu apa ya? Salah tempat. Salah tafsir. Ya, salah pengertian. Jadi tadi itu, saya ingin satu-satu mengurai. Radikal itu artinya apa? Secara etimologi, secara harfiah, mengakar, redik itu kan bahasa Inggris, asal katanya bahasa Inggris, serapan dari bahasa Inggris. Redik itu mengakar, menghujam ke bawah. Maka orang beragama ya harus radikal, tidak bisa tidak. Ini belief, apa ya? Keyakinan, i'tiqadi, apa sesuatu yang keyakinan gitu. Ini bukan hanya persoalan gado-gado atau tempe atau tahu yang makanan orang boleh makan atau enggak. Ini persoalan agama. Orang harus meyakininya secara mengakar dengan kuat, secara redik. Betul. Fanatik. Udahlah, nggak usah fanatik dalam beragama. Loh gimana beragama kok nggak boleh fanatik? Beragama itu harus fanatik. Fanatik itu memegangi secara kuat, secara kokoh. Itu fanatik. Memegangi, meyakini, mengimani secara kuat, secara kokoh, secara bersungguh-sungguh dan konsisten terus gitu. Itu fanatik. Tapi lalu kemudian mengalami apa ya? Konotasi yang justru malah negatif. Fundamentalis, udah jangan dekat-dekat, jangan bergaul, itu kaum fundamentalis itu. Padahal fundamentalis itu fundamen, mendasar. Beragama itu harus mendasar, harus kuat fundamennya. Nggak boleh dia mengawang-awang atau tipis-tipis saja. Dia harus fundamental ini. Apalagi konservatif, itu juga mengalami kesalahkaprahan yang luar biasa. Bahasa Inggris lagi, to conserve, memurnikan. Jadi untuk punya latar belakang agama itu kan selalu datang kepada sebuah komunitas yang memiliki kebiasaannya, adat istiadatnya, tradisinya, budayanya. Maka selalu saja ajaran agama itu mengalami apa yang disebut akulturasi atau bahkan inkulturasi dengan budaya setempat. Nah, ketika terjadi percampuran seperti itu, maka ada sebagian kalangan orang-orang beragama merasa, wah ini sudah terlalu jauh ini percampuran antara nilai-nilai agama dengan budaya setempat, sehingga lalu kemudian ada upaya untuk memurnikan kembali, to conserve. Jadi kaum konservatif itu sebenarnya positif juga, karena dia ingin memurnikan ajaran agama. Tapi kan lalu kemudian konotasinya negatif. Jadi istilah-istilah yang kita perlu hati-hati. Radikal, fanatik, fundamentalis, konservatif. Di buku ini saya jelaskan, bukan istilahnya itu yang bermasalah, karena itu positif dalam konteks beragama. Orang harus fanatik, orang harus radikal, orang harus fundamentalis. Dalam hal tertentu dia harus conserve, kembali memurnikan. Tapi yang dihindari dalam konteks moderasi beragama itu adalah ekses negatif yang timbul dari fanatisme, dari radikalisme, dari fundamentalisme, dari konservatisme. Jadi ekses negatifnya yang dihindari,
bukan fanatiknya. Apa ekses negatif dari fanatik? Ya tadi itu, saya fanatik, contoh fanatik. Saya sering menyontohkan istri saya. Istri saya adalah dibanding dengan perempuan-perempuan yang lain yang ketika itu saya kenal, dia yang paling mengerti saya. Saya fanatik dengan dia. Setelah saya coba komparasi, setelah saya iya, saya bandingkan. Saya kan berteman banyak. Ketika saya pacaran, atau bahkan sebelum saya pacaran, saya kan juga mengenal banyak perempuan. Tidak hanya satu yang sekarang menjadi istri saya. Ini untuk saya menjelaskan fanatisme. Saya harus pada kesalahan real. Gitu. Oh, ternyata dia yang ngerti saya, bisa memahami, bisa menerima saya apa adanya. Oh, ternyata dia yang paling setia. Oh, ternyata dia yang paling positif semua itu. Maka saya fanatik. Benar nih, saya pilih dia. Saya fanatik dengan dia. Saya mau melakukan apapun demi dia. Kan itu orang lagi jatuh cinta. Apapun saya korbankan demi dia, kan itu. Namanya jatuh cinta. Itu kan positif saja. Itu kan sesuatu yang memang harus begitu. Karena ini dengan pendamping hidup yang Anda akan hidup semati dengan dia, ya Anda harus fanatik dengan pasangan. It's okay, gak ada masalah. Bahkan harus begitu. Tapi ketika lalu kemudian seperti itu, lalu kemudian saya berkesimpulan dan mengamalkan bahwa perempuan-perempuan lain selain istri saya itu jelek semua. Perempuan-perempuan lain selain istri saya itu nggak ada yang bisa dipercaya. Perempuan-perempuan yang lain selain istri saya nggak ada yang bisa mengerti tentang saya. Itu ekses negatif. Saya merasa yang paling bersih. Saya merasa yang paling, atau dalam konteks keimanan, saya mengimani ajaran agama saya sekuat dan sekuat mungkin. Saya merasa ini ajaran yang paling benar yang saya imani. Katakanlah saya Muslim, maka saya meyakini Islamlah yang paling benar. Dan saya harus begitu, saya harus fanatik dengan Islam. Kalau saya seorang Kristiani, ya Kristen ajaran Kristuslah yang paling benar. Kalau saya seorang Hindu, ya begitulah ajaran Hindu, Buddha, Konghucu, dan seterusnya. Tapi ketika lalu kemudian sebagai seorang Muslim, saya menyalah-nyalahkan keimanan orang lain. Itu ekses negatif. Saya mengatakan bahwa agama-agama yang dianut oleh orang non-Muslim itu jelek semua. Itu ekses negatif. Bisa ditangkap bedanya. Nah, jadi itu fanatisme, radikalisme. Saya redik, saya meyakini kokoh, mengakar betul terhadap keimanan saya. Ini nggak boleh ditawar-tawar nih keimanan sesuatu. Tapi lalu kemudian ketika istilahnya tadi memasuki wilayah eksternum di luar, oke, nanti saya akan jelaskan tentu internum eksternum. Ya, karena ini satu ini tersendiri. Jadi ketika saya mengamalkan tadi contohnya ada Roma Irama, Luna Maya, ada Ariel gitu kan. Jadi ketika di luar itu ada keragaman, maka ya harus toleran di situ. Jadi itu saya ingin mengklarifikasi istilah-istilah ini dulu nih. Fanatisme, radikalisme, dan seterusnya. Jadi, karena begini, kalau ini tidak dijelaskan, tidak didudukkan masalahnya secara proporsional, ini kontraproduktif bagi istilah moderasi beragama itu sendiri. Dianggap moderasi beragama ini kan untuk memperlemah keimanan kita. Ini kan untuk membuat kita dalam beragama itu tipis-tipis saja. Nggak perlu kokoh. Masa orang nggak boleh fanatik dalam beragama? Itu kan ajaran moderasi beragama yang nggak benar tuh.
orang nggak boleh menjadi radikal dalam beragama. Jadi bukan radikalnya, jadi deradikalisasi ini harus hati-hati. Konteksnya itu apa? Konteksnya adalah ekses negatifnya yang ingin dihindari. Bukan, apalagi dalam konteks beragama, orang memang harus radikal. Tapi yang ingin dihindari, yang ingin diatasi, itu ekses negatifnya. Saya meyakini bahwa sesuai dengan keyakinan saya, sesuai dengan mazhab saya, bahwa misalnya paham bahwa laki-laki itu harus berjenggot, seorang muslim, bahwa perempuan itu harus bercadar. Saya memegangi betul keyakinan ini. It's okay, itu